banyak strategi hebat itu gagal ya. Bukan karena analisisnya jelek, tapi seringnya karena terlalu kaku. Kaku buat bernapas gitu. Betul. Kita sering mikir, strategi itu mesti kayak cetak biru bangunan detail, presisi, permanen. Tapi apa iya selalu gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, gimana kreativitas yang seringnya dianggap urusan orang kreatif doang, justru jadi jantungnya strategi yang sukses dan adaptif. Sumber kita kali ini dari panduan Harvard Business Review soal strategi. Iya, misi kita kali ini mau coba lihat lebih jauh dari sekedar spreadsheet gitu ya, atau proyeksi 5 tahunan. Kita mau cari percikan inovasi yang sering hilang itu. Apalagi di dunia yang perubahannya cepat banget kayak sekarang kan. Strategi yang cuma ngandelin analisis masa lalu, wah itu bisa jadi resep gagal. Jadi ya, buat Anda yang mau strateginya nggak cuma kokoh analitis, tapi juga lincah, penuh terobosan, nah diskusi ini pas banget. Oke, mari kita bedah ini deh. Sumber kita ini menyoroti ada kesalahpahaman umum gitu ya. Strategi disamain sama komitmen jangka panjang yang saklek, atau cuma daftar target aja. Bahkan di level C-suite, pemimpin puncak, pandangan ini masih sering ada loh. Iya kan? Padahal intinya strategi itu kan soal fundamental bisnis. Gimana kita ciptain nilai unik, kelola biaya, hadapi kompetisi. Dan fundamental ini, wah bisa geser cepat banget. Betul. Terus kenapa ya? Kreativitas sering banget nih dipinggirin gitu pas bikin strategi. Sumbernya sih ngasih beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi para pemimpin itu kejebak sama gaya klasik yang fokusnya perencanaan detail, eksekusi lurus aja gitu. Karena rasanya lebih aman, lebih terukur. Masuk akal sih itu. Mungkin efektif ya kalau lingkungannya stabil, tapi bahaya banget kalau kondisi nggak terduga. Atau bisa juga ada kebingungan antara tujuan operasional, misalnya naikin pangsa pasar sekian %, sama strategi intinya. Gimana cara unik kita menang buat capai tujuan itu? Oh, jadi bedain tujuan sama caranya ya? Iya, kreativitas seringnya dianggap cuma buat produk atau pemasaran aja, bukan buat tulang punggung strateginya. Nah, disinilah Adam Brandenburger yang dikutip di sumber kita, nawarin kerangka kerja yang menarik banget. Katanya ada 4 lensa kreatif buat lihat strategi. Bisa dijelasin nggak? Tentu. Yang seru di sini tuh, 4 pendekatan ini benar-benar dorong kita mikir out of the box. Pertama, kontras. Kontras. Iya, ini soal nantang secara aktif asumsi paling dasar di industri Anda. Contoh paling gampang ya, Netflix. Netflix. Mereka kan nanya, kenapa rental video harus lewat toko fisik? Kenapa mesti ada denda telat yang nyebelin? Gara-gara nantang asumsi itu, mereka bikin model bisnis baru. Menarik banget. Tapi, bukannya nantang asumsi gitu, apalagi buat pemain lama. Risikonya gede banget ya. Sumber ini ngasih petunjuk nggak gimana terapin kontras tapi nggak ngerusak bisnis yang udah jalan? Sumber HBR ini sih lebih fokus kepentingannya ngelakuin itu ya sebagai sumber inovasi strategis. Tentu implementasinya perlu hati-hati banget. Intinya sih berani nanya, kenapa kita selalu begini? Gitu. Oke, paham. Terus pendekatan kedua, kombinasi. Ini soalnya twin ide, produk, atau praktik dari bidang yang kayaknya nggak nyambung. Contohnya? Contohnya, donorschoose.org. Mereka gabungin filantropi sama pengalaman pelanggan e-commerce. Atau coba bayangin, kombinasi kecerdasan manusia sama AI buat bikin model layanan atau operasi yang baru sama sekali. Wah, jadi bukan cuma bikin yang baru ya, tapi gabungin yang udah ada dengan cara nggak terduga. Terus yang ketiga gimana? Ketiga, kendala. Ini justru ngubah keterbatasan atau kelemahan jadi keunggulan strategis. Menarik. Contohnya? Tesla deh. Awalnya kan mereka nggak punya jaringan dealer kayak raksasa otomotif lain. Iya, bener juga. Nah, kendala itu malah mereka sulap jadi model penjualan langsung, pengalaman pelanggan yang beda. Jadi, keterbatasan malah jadi pemicu inovasi gitu. Itu sudut pandang yang kuat banget ya. Lihat batasan bukan sebagai tembok, malah jadi pemantik kreativitas. Yang terakhir. Keempat, konteks. Ini soal menerapkan ide atau solusi yang sukses di satu industri atau area ke masalah yang Anda hadapi, walau konteksnya kelihatan beda. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, mindahin pusat R&D ke Silicon Valley. Itu bukan cuma buat rekrut orang pinter, tapi buat nyerap cara kerja, model bisnis, solusi inovatif dari ekosistem teknologi di sana, terus diterapin ke bisnis inti mereka.
Wah, ini jadi sangat menarik nih. Kalau strategi terlalu kaku, nggak bisa adaptasi, malah jadi belenggu kan, bukan panduan. Betul sekali. Sumber kita ini nekanin strategi itu harusnya kayak hipotesis, dugaan cerdas yang perlu terus diuji, divalidasi, disesuaikan lagi sama data dan kondisi nyata. Nah, proses ini jelas butuh kreativitas. Iya kan, bukan cuma di awal doal, tapi pas mecahin masalah sehari-hari, pas berani eksperimen, konsep teaming, tim kerja fleksibel lintas fungsi itu juga relevan banget di sini kan? Tepat. Itu memungkinkan organisasi ngetes ide strategis baru atau respons perubahan pasar pakai solusi kreatif yang gesit. Nggak kaku sama rencana tahunan. Nah, kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, kreativitas strategis ini penting banget. Bukan cuma buat startup loh. Perusahaan mapan justru butuh banget. Contohnya? Sumber kita nyebut Nokia, Polaroid, raksasa di zamannya kan, tapi tumbang karena gagal adaptasi secara kreatif sama perubahan teknologi dan pasar. Oh ya, bener juga. Mereka mungkin terlalu kaku sama strategi lama ya. Bisa jadi, makanya panduan HBR ini negesin. Strategi unggul itu butuh dua-duanya, kekakuan analitis dan kelenturan kreatif. Bukan pilihan atau, tapi dan. Harus seimbang berarti. Ya, intinya terus cari cara baru buat ciptain dan nangkep nilai. Jadi coba deh, Anda renungkan. Gimana Anda bisa pakai salah satu dari 4 lensa tadi, kontras, kombinasi, kendala, atau konteks, buat lihat tantangan strategis Anda sekarang dengan cara baru. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda? Intinya sih, strategi modern itu bukan lagi sekedar analisis dalam sama rencana jangka panjang yang kaku kayak batu. Kreativitas itu jadi elemen penting buat terobosan, buat adaptasi cepat, dan buat bangun ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian. 4 pendekatan tadi, kontras, kombinasi, kendala, konteks, itu bisa jadi alat bantu mikir yang oke banget buat micu ide segar pas Anda bikin atau evaluasi strategi. Kita sering banget ngebayangin strategi itu kayak peta jalan yang detail, tujuannya udah pasti. Tapi mungkin metafora yang lebih pas sekarang itu kompas kali ya. Kompas? Iya, kompas yang ngasih arah umum aja. Tapi nuntut kreativitas terus-menerus dari Anda sebagai navigatornya. Menarik. Kreativitas buat baca medan yang berubah, buat nyesuaiin rute dengan cerdas, bahkan berani buat jelajah wilayah baru yang belum pernah kepikiran sama sekali. Nah, itu mungkin pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan.